Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas etika profesi pemasaran dengan materi refleksi studi kasus. Ini nama kelompok kami. Ini adalah studi kasus yang akan kami analisis masalahnya. Kemudian dipresentasikan pertama oleh Paul Persada Sianturi, dipersilakan. Oke, saya kebagian dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Dari paragraf 1 sampai 6 saya mendapatkan 4 poin situation analis. Yang pertama, industri perbankan menyambut baik rencana BI untuk mengatur ulang bisnis kredit tanpa agunan atau KTA. Hal tersebut juga didukung oleh banyak pihak karena mereka mengklaim bahwa hal tersebut bisa menurunkan citra perbankan dan meningkatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau disingkat NPL. Yang kedua, Ketua Perbanas yaitu Sigit Pramono mengklaim bahwa pemasaran KTA melalui SMS itu meresahkan. Yang ketiga, kendati BI melarang juga penawaran KTA melalui SMS. Yang keempat, Perbanas mengklaim bahwa yang menggunakan strategi pemasaran KTA melalui SMS itu hanya bank-bank asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza. Silahkan Riza. Ya, di sini saya mendapatkan 6 poin. Yang keenam, EVP, Koordinator Consumer Finance Bank Mandiri mengatakan pada bisnis KTA, Bank Mandiri berfokus menggarap mitra dan pekerjaan yang perusahaannya menjadi nasabah Bank Mandiri. Yang ketujuh, Ketua Umum Persatuan Bank Umum Nasional Perbanas mengatakan untuk penagihan kredit KTA macet, perbankan menginginkan menggunakan jasa debt collector karena banyak hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Yang kedelapan, dalam penagihan buku cuma menekankan NPL juga meringankan biaya. Yang kesembilan, Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI mengatakan ada beberapa hal yang sedang didiskusikan terkait pengaturan bisnis KTA. Hal yang menjadi bahan diskusi yang pertama adalah orang yang bisa mendapatkan KTA dan persyaratannya. Yang ke-10 yang menjadi bahan diskusi kedua adalah tata cara pemasaran dan penagihan KTA. Selama ini dalam hal pemasaran, bank memakai jasa pihak ketiga dan juga BI belum memastikan siapa penagih KTA yang berstatus macet. Bentuk pengaturan akan merujuk pada aturan alih daya yang kini sedang proses finalisasi. Yang ke-11, Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI menyebutkan saat ini pencairan terbesar KTA berasal dari kartu kredit dengan cara menaikkan plafon kredit. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Hasna. Di sini saya akan membacakan problem analitis, yaitu masalahnya. Jadi, Bank Indonesia membuat rencana untuk mengatur ulang bisnis kredit tanpa agunan, yaitu KTA-nya. Menurutnya, lewat pengetatan ini, citra perbankan di mata publik semakin baik. Tentunya, hal ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat antara beberapa bank, sehingga beberapa bank di Indonesia menyarankan memberikan sanksi kepada bank yang menawarkan KTA dengan cara tidak etis, serta perbankan menginginkan tetap ada jasa pihak ketiga atau debit collector. Jika tak segera dibenahi, citra perbank bisa menurun di mata publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Di sini saya akan menerangkan materi tentang kemungkinan solusi.
atau decision analysis. Yang pertama, menawarkan ke perusahaan atau pabrik instansi dibandingkan melalui surat kabar, radio, dan lain-lain karena data bisa lebih mudah dan valid melalui pegawai perusahaan tersebut. Para calon kreditor akan lebih memahami tentang peraturan KTA melalui penjelasan langsung dari bank dan menawarkan KTA. Kedua, kemungkinan kredit macetnya sedikit karena pembayaran melalui potong gaji. Ini sebagai langkah kehati-hatian menyalurkan kreditor tinggi. Ketiga, kreditor yang macet tidak langsung ditagih oleh pihak ketiga, yaitu debit collector, tetapi dengan menggunakan surat peringatan terlebih dahulu. Ini sebagai cara menghormati konsumen atau kreditor di samping menjaga baik perbankan di mata masyarakat. Selanjutnya akan diterangkan oleh Joy. Yang keempat yaitu lebih menyeleksi orang-orang yang akan dikirimkan SMS broadcast. Agar citra perbankan tetap terjaga, ada baiknya pihak bank yang menawarkan KTA lebih memilih kreditor yang cocok untuk dikirimkan SMS broadcast. Atau lebih baik hanya mengirimkan SMS broadcast pada orang-orang yang pernah menggunakan KTA saja. Yang kelima, bank mengerahkan lebih banyak tenaga marketing. Agar kreditor yang menggunakan KTA hanya orang-orang yang mampu membayar dan siap menerima resiko atas keterlambatan ataupun ketidakmampuan dalam membayar kredit. Yang keenam yaitu mengawasi calon debitor atau kreditor dengan selalu mengingatkan kreditor untuk membayar kreditnya sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, Dava. Oke, saya akan memberitahu potensial problem analisis atau solusi akhir, yaitu strategi 1/6. Yang pertama, strategi pertama, menawarkan ke perusahaan atau pabrik atau instansi dibandingkan melalui surat kabar, radio, dan lain-lain. Karena data lebih mudah dan valid melalui kepegawaian perusahaan tersebut. Para calon kreditor akan lebih memahami tentang peraturan-peraturan KTA melalui penjelasan langsung dari bank yang menawarkan KTA. Karena dengan solusi ini lebih aman dan menggunakan sistem door-to-door atau bertemu secara langsung. Yang keenam adalah strategi ini. Dan juga mengawasi calon debitor ataupun kreditor dengan selalu mengingatkan kreditor untuk membayar kreditnya sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan cara ini, seorang debitor pun mengetahui kapan dan tenggat pembayaran agar lebih mengatur keuangannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.